Untuk teman-teman yang punya budget 2 jutaan terus pengen beli mantan flagship, di sini saya ada dua opsi terbaik yang bisa teman-teman beli saat ini. Pertama yaitu Sony Xperia One dan yang kedua adalah LG G8. Untuk pasaran dari kedua handphone ini sama-sama di kisaran 2 jutaan. Dan saya yakin pasti ada yang bingung gitu. Lebih worth it beli yang mana? Sony Xperia One kah atau LG G8 kah? Oleh karena itu di video kali ini saya akan compare di antara kedua handphone ini biar teman-teman tahu lebih worth it beli yang mana. Dan semoga saja video ini bisa memberikan teman-teman pencerahan. Pertama-tama kita lihat desain dari kedua handphone ini. Untuk desainnya keduanya sangat berbeda sekali. Sony itu tidak ada poni, sedangkan LG G8 ada poninya. Jadi di sini masalah selera, teman-teman lebih suka handphone yang nggak ada poni atau yang ada poninya. Karena yang ada poninya itu mirip iPhone. Jadi kalau untuk tampak depan terserah teman-teman lebih suka desain yang mana. Kalau saya yang disuruh pilih, saya lebih suka dengan desain dari Sony Xperia One. Lalu untuk tampak belakangnya ini keduanya sama-sama keren sekali. Untuk desain kamera dari Sony dia sudah model vertikal memanjang ke bawah. Sedangkan kalau LG G8 dia desain kameranya di sini dia masih horizontal. Dan untuk Sony dia kameranya sudah ada 3 biji dan LG G8 hanya 2 biji saja. Cuman di sini yang bikin saya senang terhadap LG G8 adalah dia desain kameranya dia masih flat dengan backdoor. Tidak seperti yang Sony Xperia One yang menonjol. Lalu untuk material dari kedua handphone ini sudah pasti sama-sama bagus banget. Karena kedua handphone ini adalah mantan flagship. Untuk bodinya depan belakang sudah kaca dan untuk framenya sudah menggunakan aluminium keduanya. Cuman di sini ada satu hal yang bikin saya tidak suka terhadap Sony Xperia One yaitu dia tidak ada lubang 3,5 mm headphone jack. Ini masalah selera juga, tetapi saya masih condong lebih suka handphone yang masih ada headphone jacknya. Sedangkan kalau Sony ini tidak ada, jadi teman-teman harus pakai converter lagi. Sedangkan kalau LG kan dia ada nih. Dan bagaimana dengan kualitas display dari kedua handphone ini? Sekarang kita akan compare display dari kedua handphone ini. Oke, ini adalah tampak depan dari kedua handphone ini. Keduanya menggunakan wallpaper yang sama. Di sini saya mau kasih untuk speknya. Kalau Sony Xperia One dia displaynya di 4K, sudah menggunakan OLED juga. Sedangkan LG G8 dia juga sama, sudah menggunakan OLED dan dia displaynya mencapai 2K. Dan kita akan ke bagian setting display menggunakan kedua handphone ini. Untuk balance-nya akan saya fullin keduanya dan untuk autonya akan saya matiin. Lalu untuk Sony saya akan menggunakan setelan bawaan pabrik, dia white balance-nya di medium dan untuk image quality settingnya dia di standard mode. Sedangkan kalau LG dia skin color-nya di auto, ini adalah setelan bawaan pabriknya. Nah di sini untuk resolusi lainnya sudah saya setel di 2K. Lalu untuk menyamakan displaynya saya akan buka Instagram menggunakan kedua handphone ini. Sekarang keduanya sudah di posisi layar putih di layar Instagram di bagian search-nya. Di sini kalau untuk putihnya lebih putih LG G8. Sedangkan kalau Sony Xperia One dia agak warm di sini, agak sedikit kekuningan. Lalu kita akan buka hasil foto menggunakan kedua handphone ini. Kita akan ke nature seperti biasa. Di sini kalau yang saya lihat memang untuk putihnya masih sama, masih putihan LG G8. Dan di sini kalau yang saya lihat untuk detailnya lebih detailan LG G8 guys. Dia kayak kelihatan lebih hidup gitu gambarnya. Sedangkan kalau Sony di sini dia agak sedikit warm gitu. Makanya ada perbedaan warna dari kedua handphone ini. Jadi kayak ada perbedaan dari warnanya dan untuk detailnya. Kita akan lihat yang lain. Nah, ketika lihat pohon ini untuk langitnya di LG G8 kan dia biru banget dan di sini juga berasa banget untuk detailnya. LG bagus banget ya detailnya ya. Kita coba lihat yang ada bunga-bunganya. Nah, ini benar-benar berasa banget dari warnanya, dari detailnya. LG G8 menang guys. Saya benar-benar nggak nyangka banget. Bagus loh LG dalam menampilkan kualitas foto. Dan sekarang kita akan putar video HDR menggunakan kedua handphone ini. Kebetulan sudah saya download di YouTube untuk keduanya. Kita akan putar video HDR. Pertama kita akan putar di posisi vertikal dulu ya menggunakan kedua handphone ini. Kita mau lihat. Nah, di sini ketika putar video HDR di sini untuk putihnya lebih putihan Sony ya di layar putihnya ini loh. Dan kita akan putar di posisi horizontal. Oke, sekarang sudah di posisi horizontal menggunakan kedua handphone ini dan bisa terlihat tuh hijaunya ya. Kalau putar video HDR di sini kelihatan jelas banget. Sony udah terang, warnanya juga enak dilihat. Berbanding terbalik gitu ketika lihat hasil foto gitu.
Tadi kalau lihat hasil foto, Sony dia agak warm, sedangkan kalau putar video, Sony jadi putih gitu. Sedangkan LG malah jadi warm ketika putar video HDR. Jadi kebalikan gitu. Dan untuk kualitas warnanya, untuk detailnya, Sony menang banget. Berasa banget guys. Ya, bisa tonton untuk warna kulitnya tuh. Bisa begini ya. Bingung loh, saya bener-bener bingung loh. Memang ngeri Sony kalau putar video, sampai saat ini sangat sulit dikalahkan. Bahkan dengan Samsung sekalipun tidak bisa mengalahkan kualitas display dari Sony ketika putar video. Jadi ya nggak usah lama-lama ya. Jadi kalau putar video HDR, Sony menang telak banget. Dan untuk brightness-nya akan saya turunin sedikit ya guys, karena takutnya terlalu silau. Jadi saya turunin sedikit saja. Dan sekarang kita akan tes kualitas speaker dari kedua handphone ini. Oke, saya akan mulai dari Sony dulu ya. Untuk kualitas speakernya keduanya sudah sangat bagus banget, detailnya, jernihnya itu sudah sangat bagus banget. Cuman di sini kalau untuk masalah kenceng masih kencengan LG G8. Dan di sini ketika LG G8 putar musik atau apapun itu yang ada suaranya, dia di sini di layarnya kayak bergetar gitu ya. Jadi kayak berasa kayak ada dentuman gitu seolah-olah gitu. Berbeda dengan yang dynamic vibration yang ada di Sony itu beda dia. Kalau Sony kan dia ada bergetar-bergetar gitu ya di seluruh handphonenya. Kalau LG tuh di layarnya ini dia kayak bergetar gitu, seolah aja kayak jadi subwoofernya gitu. Kedua handphone ini performanya sama-sama menggunakan chipset Snapdragon 855 dan kemarin-kemarin saya sudah tes performa dari kedua handphone ini. Cuman di situ berbarengan dengan Samsung S10 dan Google Pixel 4. Di situ untuk tes performa masih bagusan Sony Xperia One. Dan untuk gamingnya sebenarnya kedua sudah sangat bagus banget. Cuman kurangnya LG dia kalau sudah panas dia akan mengalami gejala frame drop. Sedangkan kalau Sony tidak segampang frame drop dibandingkan dengan LG G8 guys. Misalnya kalau keduanya sama-sama masih adem banget, ngegamenya masih sangat bagus banget. Dan sekarang kita akan coba speed test sebentar menggunakan kedua handphone ini dan di sini posisinya masih sama-sama adem ya. Kita akan buka aplikasi ringan-ringan dulu. Pertama kita akan coba buka Shopee menggunakan kedua handphone ini. 1 2 3. Lebih kencang sedikit di Sony. Kita akan buka Tokopedia menggunakan kedua handphone ini. 1 2 3. Lebih kencang Sony lagi. Kita akan buka Facebook menggunakan kedua handphone ini. 1 2 3. Loadingnya lebih cepat Sony ya. Udah sama-sama kencang banget. Lalu kita buka Instagram. 1 2 3. Di sini LG sudah ke loading di posisi ini ya. Lalu kita coba buka YouTube. 1 2 3. Oke, lebih cepat Sony. Kita coba buka Chrome menggunakan kedua handphone ini. Kita loading website Apple. 1 2 3. Beda-beda tipis banget ya. Tadi kayaknya hampir sama deh. Kita coba buka Antutu menggunakan kedua handphone ini. 1 2 3. Oke, Sony dulu ya. Dan terakhir kita coba loading PUBG Mobile menggunakan kedua handphone ini. 1 2 3. Kita lihat lebih cepat yang mana untuk loadingnya. Oh, ini di cancel dulu ya guys ya. Dia ada download file dulu. Ini akan saya ulang lagi untuk PUBG-nya. Oke, ini sudah download untuk keduanya dan kita akan coba buka lagi PUBG Mobile menggunakan kedua handphone ini. 1 2 3.
Oke, kita loadingnya lebih cepat yang mana? Kelihatan ini sangat imbang sekali keduanya ya. Oh, lebih cepat Sony ya. Oke. Bagaimana dengan kualitas kamera dari kedua handphone ini ketika di compare? Di sini bisa teman-teman lihat ketika saya tes foto langit, di sini kalau yang saya lihat sih lebih terang Sony, karena bisa teman-teman lihat untuk rumah yang di warna merah itu kalau Sony masih kelihatan merahnya, sedangkan kalau LG dia sudah agak gelap. Dan di sini kalau untuk ultrawide LG G8 dia menjadi sangat biru di sini. Sedangkan kalau Sony masih oke, dia masih konsisten seperti dengan kamera utamanya. Di sini saya tes lagi dan di sini kalau yang saya sih kurang lebih sama untuk keduanya. Lalu di sini coba tes untuk foto dua kalinya. Di sini kalau yang saya sih masih lebih okean Sony, dia lebih terang. Dan ini untuk zoom 5 kalinya. Kalau yang saya sih untuk detailnya keduanya sudah sama-sama sangat oke banget. Cuman di sini kalau LG untuk ultrawide dia jadi agak biru ya. Lalu saya coba tes foto daun. Di sini ketika tes foto daun untuk akurasi warna lebih okean Sony, dia lebih natural, lebih dapet. Tetapi di sini ada masalah selera juga. Jadi kalau teman-teman yang suka dengan kualitas warna yang siap upload ke sosmed, LG itu lebih enak dilihat warnanya guys. Lebih siap untuk upload ke sosmed. Lalu di sini saya coba tes foto di dalam kamar dengan lampu dari kamar juga. Di sini ya menang Sony banget. Dari terangnya, dari kualitas warna kulitnya itu Sony menang telak banget guys. Lalu di sini kalau untuk potretnya Sony agak kurang bagus ya untuk potretnya ya. Tidak sebagus LG kalau untuk potretnya, tetapi karena ada perbedaan kualitas kamera di sini tetap masih enakan dilihat di Sony. Cuma kalau untuk bokehnya bagusan LG. Lalu di sini untuk foto malam hari ya, kalau yang saya sih lebih bagusan Sony, dia lebih terang, lebih detail, dan untuk tulisan gray maker juga terlihat lebih jelas di Sony. Dan untuk foto yang ini juga masih sama posisinya, Sony lebih terang. Teman-teman bisa lihat untuk pohon yang di pojok kiri atas itu ya, Sony lebih hijau. Dan di sini juga sama posisinya, Sony kalau foto di malam hari bagus guys. Tetapi kalau yang tes foto ini, nah ini LG bagus juga loh. Beda sama yang kayak yang tadi ya, bingung ya. Kenapa tadi agak kurang ya? Dan di sini kalau posisinya masih okean Sony. Kalau untuk foto mobil ini, nah ini kalau saya sih kayak imbang keduanya, cuma kayak ada perbedaan karakter warna ya. Kalau Sony putih, kalau LG agak warm di sini. Dan di sini untuk perekaman videonya bisa teman-teman lihat. Kalau Sony masih natural, sedangkan LG masih dengan posisi yang sama, dia lebih berwarna ya. Jadi makanya agak kelihatan over di sini kalau LG. Karena yang kita sorot adalah daun, makanya biar kita tahu lebih tajam dan lebih bagus yang mana kualitas warnanya. Oke, kita coba lebih dekat. Fokusnya ya harus agak mundur kali ya. Kalau Sony, nah fokusnya nih sama juga sih. Oke, kira-kira kayak beginilah ya kualitasnya. Kalau untuk malam harinya keduanya sudah sama-sama bagus banget, tetapi Sony kelihatan lebih gelap gitu, tidak seterang dengan LG. Kalau yang posisi ini, nah ini lebih terang LG guys dibandingkan dengan Sony. Sekarang kita akan lihat untuk UI experience menggunakan kedua handphone ini. Di sini kalau untuk UI saya lebih condong ke LG guys, karena dia fiturnya lebih banyak. Cuman di sini agak disayangkan untuk LG sampai sekarang saya belum mendapatkan update ke Android 11. Gosipnya sih ini dapat guys ke Android 11, karena kemarin saya lihat itu yang versi AT&T itu sudah dapat update ke Android 11. Sedangkan yang versi saya ini kan versi Sprint, ini masih belum dapat update ke Android 11. Dan sekarang masih di Android 10 untuk LG G8 saya, sedangkan Sony ini sudah mendapatkan update ke Android 11. Tetapi meskipun LG masih di Android 10, untuk fitur-fiturnya masih banyakkan LG guys.
karena LG itu seperti Samsung ya, handphone dengan banyak fitur. Bisa tambahin untuk extensionnya di sini, ada smart cleaning, ada context awareness, ada fitur gamingnya, screen recording. Kalau screen recording sih Sony sudah ada ya, karena sudah Android 11. Di sini ada 2 apps-nya, meskipun hanya untuk sosial media saja, tetapi di Sony itu tidak ada guys untuk bawaannya. Sedangkan LG itu ada. Lalu ada floating barnya kayak gini guys. Sedangkan kalau Sony itu tidak ada dia. Benar-benar handphone dengan minim fitur ya. Lalu di sini ada air motion. Kalau Sony nggak ada guys, air motion kayak gini ya. Cuma ada di LG, Samsung itu yang ada. Lalu di sini kalau untuk masalah baterai health ya, LG G8 saya ini untuk baterai health-nya mengerikan guys. Ini saya sudah cas sebanyak 16 kali loh pakai EQ baterai, dan di sini untuk mAh-nya masih 100% loh guys. Ini gila banget loh. Saya benar-benar bingung banget, dan kelihatan banget untuk handphonenya itu juga belum pernah diservis. Sedangkan Sony saya sudah drop banget untuk baterai health-nya, ini sudah di 2700-an ya. Ini sudah drop banget. Kalau posisi ini ya kisaran 80% ya. Dan di sini kalau untuk pemakaian daily untuk baterai live-nya ya, untuk yang Sony ini belum saya pakai guys untuk pemakaian sehari-hari. Jadi kalau untuk baterai live-nya ini belum ketahuan. Karena kebanyakan saya pakai buat compare saja Sony ini, belum saya pakai untuk sehari-hari. Tapi di sini kalau untuk LG dia sudah oke banget untuk baterai life pemakaian sehari-hari. Dia rata-rata bisa kuat lebih dari 12 jam dengan screen time rata-rata di 4 jaman 5 jaman. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Di sini untuk harganya memang sama-sama di 2 jutaan, tetapi Sony Xperia One ini teman-teman mendapatkan versi dari Jepang, dan untuk variannya cuma versi 664. Sedangkan LG G8 ini teman-teman bisa mendapatkan varian dari US, rata-rata sih dari US ya. Dan untuk variannya RAM 6128. Di sini ada perbedaan memori internal, dan di sini sudah saya rasakan untuk keduanya kalau masalah sinyal lebih kencengan versi US seperti yang ada di LG G8 ini. Lalu kalau teman-teman adalah tipe-tipe orang yang suka nonton video, lebih suka nonton Netflix, teman-teman harus pilih Sony Xperia One ini karena pengalaman nontonnya yang jauh lebih enak. Streaming sudah Full HD dan sudah ada HDR-nya, sedangkan LG tidak guys. Dia memang sudah Full HD tapi tidak ada HDR-nya. Lalu kalau untuk gaming ya, teman-teman harus pilih Sony Xperia One karena performanya lebih bagus dibandingkan dengan LG G8 ini. Lalu untuk kualitas kamera, kalau untuk masalah natural lebih natural Sony. Jadi di sini ada perbedaan karakter, teman-teman lebih suka yang natural atau teman-teman lebih suka ya dengan kualitas kamera yang siap upload ke sosmed. Lalu untuk masalah UI experience memang fiturnya lebih banyak di LG. Jadi ya pilihan kembali ke kebutuhan teman-teman sekalian. Segini saja untuk compare antara Sony Xperia One dengan LG G8 ini, dan semoga saja video ini bisa memberikan teman-teman pencerahan. Semoga tidak galau lagi, lebih worth it beli yang mana. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam mantan flagship.